Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip BK Islam yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu Yusri Yani Pohan, pemateri kedua yaitu Khairunisa Lubis, pemateri ketiga yaitu Nurul Rizki Amalia, pemateri keempat yaitu Wan Putri Aziza Harahap, pemateri kelima yaitu Sapna Andani Batubara, dan pemateri keenam yaitu Agus Aini Purnama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketujuh yaitu Fani Anggita Lubis selaku moderator. Nah, langsung saja kita masuk kepada penjelasannya. Baiklah, saya Yusrianti Pohan sebagai pemateri pertama yang menjelaskan tentang pengertian prinsip. Prinsip dapat diartikan sebagai jati diri yang menunjukkan tentang ciri khas sesuatu. Prinsip dapat pula dimaknai sebagai sifat yang melekat pada sesuatu yang menjadikannya teguh dan berkarakter. Dalam konteks bimbingan konseling Islam, prinsip merupakan ciri khas yang membedakan kajian konseling dengan kajian-kajian lainnya. Sebagai ilustrasinya, konseling dan psikologi. Konseling dapat diartikan sebagai seni membantu orang individu untuk mencapai kemandirian dalam mengatasi dan memecahkan masalahnya. Sedangkan psikologi adalah kajian mengenai gejala-gejala munculnya perilaku. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi pertama. Selanjutnya yaitu menurut Jentika. Agar pelaksanaan layanan bimbingan dapat berjalan dengan baik dan lancar, setidaknya seorang konselor harus memiliki beberapa prinsip. Nah, prinsip yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan konseling konvensional ini yaitu diantaranya yang pertama, bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Untuk yang kedua, yaitu hendaknya bimbingan bertitik tolak ataupun berfokus pada individu yang dibimbing. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristiknya tersendiri. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Yang kelima adalah bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. Yang keenam, bimbingan harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Dan yang ketujuh, program bimbingan di lingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan. Yang kedelapan, hendaknya pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan tersebut dan dapat bekerja sama dan menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada di dalam maupun luar lembaga penyelenggaraan pendidikan tersebut. Dan yang terakhir adalah hendaknya melaksanakan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Putri Azhara Harahap sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip konseling Islam menurut Basri. Di antaranya yang pertama, konseling harus menyadari hakikat manusia, di mana bimbingan atau nasihat merupakan sesuatu yang penting dalam Islam. Tujuannya agar setiap bimbingan konseling yang terjadi tidak ada kesenjangan atau hal yang menyimpang dari hakikat manusia. Yang kedua, konselor sebagai contoh kepribadian dan seharusnya dapat memberikan kesan yang positif kepada konseli. Hal ini bermaksud karena konselor itu merupakan titik tumpu dalam penyeimbang yang berpengaruh dalam perubahan perilaku dan juga kepribadian konseli ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, konseling Islam sangat mendukung konsep saling menolong dalam kebaikan. Konsep tolong-menolong ini dapat meningkatkan rasa peduli antar sesama muslim, serta dapat mendekatkan antara orang yang ditolong dan juga yang menolong. Saya Sapna Andani Batubara sebagai pemateri kelima. Nah, yang keempat adalah konselor harus mempunyai latar belakang agama seperti akidah, syariah, fikih, dan akhlak yang kuat. Yang kelima, konselor hendaknya memahami konsep manusia menurut pandangan Islam sehingga dapat menyadarkan dan mengembangkan personality yang seimbang kepada kita. Nah, dan yang keenam itu pembinaan kerohanian hendaklah melalui ibadah dan latihan-latihan keagamaan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam BK Islam. Yang pertama itu diantaranya prinsip iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maksud prinsip iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menyuruh hambanya yang beriman supaya masuk ke dalam syariat Islam secara utuh atau kafah. Nah, yang kedua prinsip Islam.
Nah, maksud prinsip Islam ini bukti ketaatan dan penyerahan diri hamba kepada Allah melalui ibadah yang terwujud dalam perilaku nyata, baik jasmani dan rohani. Nah, untuk contoh rohani itu seperti sholat, puasa, dan haji. Nah, yang ketiga itu prinsip ihsan. Secara bahasa, ihsan berarti baik dan merupakan langkah awal untuk memperbaiki kualitas perilaku yang akan dicapai melalui pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hasil penjelasan kami, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali pendapat yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari BK Islam tersebut. Ketika prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dengan baik dalam melakukan bimbingan konseling Islam, maka pelaksanaan konseling ini juga akan menuju ke arah yang lebih baik dan juga benar. Karena pada dasarnya prinsip-prinsip BK Islam ini merupakan fondasi awal yang dapat membangun bimbingan konseling Islam dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.